Tuhan zaman sekarang. Wah, semuanya belum semangat. Ayo kita sapa sekali lagi Kak Gri. Ayo Kak Ting. Shalom KKN. Dahsyat, luar biasa. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Gimana Kak Ting, udah semangat? Udah oke Kak Gri. Oke Kak Ting. Untuk memulai kebaktian kita punya peraturan kan Kak Ting? Iya Kak Gri, peraturan kita yang pertama, semua anak tanggung dan anak remaja siapkan Alkitab dan persembahannya dan duduk yang rapi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, tonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan di skip, jangan dipercepat, dan jangan di pause ya. Oke, untuk memulai ibadah kita angkat satu lagu pujian kita bernyanyi Jangan lelah. Semuanya tepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Lebih semangat lagi, tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, sebelum kita memulai kebaktian kita minta pertolongan kepada Tuhan Yesus kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang sangat luar biasa yang kami rasakan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami ingin memuji nama Tuhan, kami ingin memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi kami semangat Tuhan, agar kami dapat bersemangat memuji nama Tuhan. Walaupun kami memuji nama Tuhan dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan tetap menyertai dan melawat kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa anak-Mu kami panjatkan melalui Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Oke Kak Ting, untuk lebih semangat lagi memuji nama Tuhan di hari Minggu yang penuh sukacita ini, kita ingin meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Kutinggikan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan.
Untuk lebih semangat lagi, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Ajaib Kau Tuhan. Agar lebih semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Yesus Kau Dahsyat. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan mazmur kita percaya akan kekuatan Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Hatiku Percaya. Dia gunung batu dan keselamatanku.
kita harus bersyukur akan kasih setia Tuhan Yesus untuk kita. Untuk itu kita angkat lagu pujian kita bernyanyi bersyukurlah. Siapkan hati kita siapkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Kita ambil sikap berdoa kita, semuanya fokuskan hatinya kepada Tuhan Yesus. Kita undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus melalui pujian kita. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Roh Kudus kau hadir di sini. Ini Roh Kudus kau hadir di sini.
kita tetap dalam posisi berdoa kita tetap mau menyembah Tuhan Yesus kita renungkan setiap perbuatan yang Tuhan berikan kepada kita mau memuji Tuhan Yesus, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan Yesus saat ku renungkan. Adik-adikku yang terkasih, anak tanggung dan anak remaja, sampailah kita kepada renungan kita pada minggu ini. Mari kita satukan dulu hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan mengizinkan kami untuk hari ini beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang benar-benar sungguh-sungguh, dan kami boleh tenang dalam mendengarkan firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu, dan kami yakin dan percaya firman-Mu boleh menjadi berkat, firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu sekalian. Ini doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adikku sekalian. Oke, shalom anak tanggung. Oke, shalom anak remaja. Ada sukacita hari ini? Oke, kalau kakak bilang ada sukacita hari ini, dahsyat, luar biasa. Oke? Halo adik-adik anak tanggung. Iya, halo adik-adik remaja. Iya, anak Tuhan harus dahsyat dan luar biasa. Amin. Oke, tema kita sekarang adalah aku berguna. Ya kan? Aku berguna. Nah, sekarang kata berguna, siapa yang tahu arti berguna? Bukan guna-guna ya, berguna. Nah, kalau berguna berarti bermanfaat, ya kan? Kalau berguna berarti bisa diandalkan. Nah, kalau berguna berarti mendatangkan sukacita. Kalau berguna berarti menjadi berkat. Itu arti berguna. Jadi aku berguna berarti aku bisa bermanfaat bagi orang lain. Aku berguna berarti aku boleh menjadi berkat bagi orang lain. Aku berguna, aku menjadi sukacita bagi orang lain. Nah, sekarang kakak tanya, coba adik-adik ingat-ingat, kalau misalnya makanan itu kan yang penting labelnya kan? Ya, labelnya. Nah,
sekarang capnya lah, misalnya capnya. Nah, kalau adik-adik seringan dicap itu anak baik, anak lasak, anak bandel, atau anak apa? Ayo coba. Kalau mama sering bilang apa? Aduh, anakku yang paling bandel katanya, sering, pernah. Berarti bandel kita. Atau aduh, anakku yang paling cantik, anakku yang paling baik katanya. Cap apa yang sering dibilang orang sama kita? Hah? Cap yang baik atau enggak? Kalau cap baik, biasanya itu berarti dia berguna. Kalau capnya jelek, ya, itu berarti dia tidak kurang baik. Nah, adik-adikku yang terkasih, hari ini kita dibawa melalui firman Tuhan supaya kita menjadi anak yang berguna. Nah, mari kita baca dulu firman Tuhan. Semua ada Alkitabnya? Ya, semua ada Alkitabnya ya? Coba buka dulu kitab Matius 13 ayat 31 sampai 33. Ayo, anak Tuhan yang baik pasti dia punya Alkitab dan mau baca Alkitab. Sekarang kita membaca Alkitab bersama-sama. Ya, kita membaca Alkitab bersama-sama. Kasih suaranya ya. Ya, jadi kakak baca dari sini, kamu juga baca dari rumah. Oke? Matius 13 ayat 31 sampai 34. 2, 2, 3 ya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ini firman Tuhan. Nah, apa kaitannya biji sesawi, ragi dengan tema kita, aku berguna? Nah, adik-adikku yang terkasih, biji sesawi itu ukurannya kecil. Pernah lihat jarum pentul? Tahu kepala jarum pentul? Segitu kecilnya biji sesawi. Nah, kecil sekali. Tapi ketika kita tabur, ketika kita tanam, dia itu akan menjadi satu pohon yang besar. Tunggu dulu. Biji sesawi bukan sama dengan sayur sawi ya. Nah, nggak sama. Biji sesawi itu dia kecil. Ketika dia ditanam, dia boleh menjadi satu pohon yang besar. Bisa pohonnya tingginya 2 meter sampai 3 meter. Nah, sehingga dia bisa jadi tempat bersarangnya burung-burung di udara. Nah, dan biji sesawi itu dia mengandung minyak. Jadi dengan demikian dia bisa dipakai untuk obat, ya, karena dia mengandung minyak. Itu dulu mengenai biji sesawi. Yang kedua, berbicara mengenai ragi. Adik-adik tahu ragi kan? Kenal ragi ya? Nah, ragi itu loh yang disering pakai untuk mengembangkan makanan. Nah, kalau mau makan donat, makan bolu, biasanya dikasih ragi gitu. Supaya apa? Supaya mengembang dia. Nah, biasanya kalau banyak ragi jadi kembang begini. Nah, supaya besar. Nah, jadi artinya pada saat ini
biji sesawi itu kecil tapi dia bermanfaat bagi orang lain. Ya, kecil tapi dia bermanfaat sebagai obat dan sebagai jadi tempat bertenggernya daripada burung-burung. Sedangkan ragi itu berfungsi untuk mengembangkan makanan, mengembangkan bolu misalnya. Nah, jadi mengatakan bahwa Tuhan juga dalam kehidupan kita Tuhan mau kita seperti biji sesawi, walaupun masih muda, walaupun kita ini jadi anak tanggung dan anak remaja, Tuhan mau kita bisa berguna bagi orang lain, berguna bagi dunia ini, dan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ragi tadi mengembangkan, kita juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengembangkan kasih kepada orang lain. Nah, itu artinya. Jadi, sekalipun kita masih muda, kita bisa berguna bagi orang lain. Nah, jadi Tuhan ingin anak-anaknya menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan ingin anak-anaknya dicap baik oleh orang lain. Bagaimana mau berguna kalau kita tidak jadi orang yang baik? Oleh sebab itu, adik-adikku yang terkasih, pada saat ini melalui firman Tuhan, bagaimanakah menjadi anak yang berguna? Menjadi anak yang berguna, satu dulu, kalau belajar, dia jadi seorang pelajar yang baik. Walaupun sekarang kita belajar daring, tapi kita tetap konsentrasi, tetap setia belajar daring, nggak main-main. Nah, bagaimana di sekolah, begitu juga di rumah. Jadi sehingga kita menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar. Yang kedua, bagaimana menjadi anak yang berguna? Aku yang berguna, jadi anak yang tidak mau berkelahi, anak yang selalu mau berdamai, anak yang tidak selalu mau adu jotos, anak yang selalu mau benar-benar justru mau berdamai, mau memaafkan. Itu dia anak yang berguna. Anak yang berguna adalah anak yang mau berbagi kasih dengan orang lain, anak yang mau menolong orang lain, anak yang mau membantu orang tuanya, anak yang mau benar-benar ketika disuruh orang tuanya dia mau mengerjakannya. Nah, dan anak yang baik adalah anak yang mampu mempergunakan gadgetnya dengan baik. Ini enggak kebanyakan main apa? Free Fire. Ada yang main Free Fire? Atau main apa? TikTok ya. TikTok. Atau ada yang main apa itu? Skater, cereng, katanya dapat itu. Chip itu ya, ada yang chipnya itu. Nah, itu bukan anak yang berguna. Anak yang berguna adalah anak yang tahu mana yang baik dari memakai sosial media, bagaimana memakai aplikasi yang ada di dalam HP-nya. Dan anak yang berguna adalah anak yang tidak mau merokok. Ada yang sudah merokok? Anak remaja. Nah, kalau mau jadi anak yang berguna, pasti kita nggak mau merokok. Ya, anak yang berguna adalah anak yang mau mempergunakan talentanya untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya dia pintar nyanyi, dia mau bernyanyi, dia pintar main musik, dia pakai untuk memuji Tuhan. Nah, itu dia anak yang berguna. Jadi ketika ada disuruh guru sekolah minggunya, ayo kita bernyanyi misalnya, dia mau bernyanyi. Karena apa? Dia memakaikan talentanya. Ayo siapa yang bisa jadi pemusik, dia jadi pemusik. Ayo siapa yang bisa baca puisi, dia baca puisi. Nah, itu dikatakan jadi aku berguna. Jadi kita itu diajari pada hari ini biar boleh menjadi garam dan terang, bisa bermanfaat bagi orang lain. Ingat, kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita berguna bagi orang lain. Itu sebenarnya. Aku bahagia ketika aku bisa berguna bagi mamaku. Kebahagiaan itu bukan banyak duit kita, bukan hebat titel kita, bukan itu kebahagiaan yang paling utama. Kebahagiaan yang paling utama adalah bagaimana aku bisa berguna bagi orang lain. Bagaimana orang lain benar-benar bersuka cita karena aku. Bagaimana ketika aku hadir orang lain mengatakan hore,
hore, dia nggak ada di sini gitu. Nah, beda kan? Hore, dia ada di sini, dia datang. Atau yang kedua, hore, dia nggak datang. Mana yang sering orang bilang sama kita? Hore dia datang atau hore dia nggak datang? Nah, jadi itu mau dikatakan bahwa aku berguna. Kita mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Nggak ada lu, nggak rame katanya. Ada kan? Nggak ada lo, nggak rame. Nah, nggak ada lo, nggak senang, kita nggak happy. Nah, itu tandanya kita berguna. Jadi adik-adikku sekalian, adikku anak-anak KKR, anak tanggung dan anak remaja, mari melalui firman Tuhan pada hari ini, kalau ada perbuatan kita masih ada, kita dicap jadi anak-anak yang kurang baik, hari ini mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Jadilah kita jadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang berguna. Karena ketika kita mampu berguna bagi orang lain, maka kita akan mendapatkan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan kepada anak-anak-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berguna bagi keluarga kami, bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang yang di sekeliling kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyukacitakan hati Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengumpulkan persembahan kita mau angkat lagu pujian kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Semua siapkan persembahannya, jangan ada yang diremuk-remukkan, lipat uangnya dengan bagus. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memberkati kami dari awal sampai akhir daripada ibadah kami pada hari Minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga berdoa buat persembahan ucapan syukur kami, kiranya Tuhan memberkati kami juga di dalam memberikan persembahan ucapan syukur kami, sehingga kami dilayakkan terus Tuhan, walaupun kami masih muda, tapi kami juga mampu selalu memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati persembahan ucapan syukur kami supaya berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa kami yang di surga, kami berdoa buat orang tua kami, orang tua anak-anak-Mu. Engkau memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, hikmat, kepintaran, berikan mereka kesehatan, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang benar-benar takut akan Tuhan, menjadi orang tua yang mengasihi dan menyayangi anak-anak-Mu KKR, sehingga mereka juga boleh menjadi contoh, jadi teladan dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati juga orang tua dari anak-anak-Mu yang mungkin pada hari ini Bapak, pada saat ini ada di antara anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus menjamah tubuh mereka supaya mereka boleh dipulihkan
Dan mungkin anak-anak KKR kami pada saat ini ada dalam keadaan sakit, kelemahan fisik juga, Tuhan Yesus menjamah tubuh mereka supaya mereka boleh disembuhkan dari sakit penyakit mereka juga Tuhan. Engkau memberkati makanan dan minuman dan obat yang mereka makan supaya menjadi kesehatan bagi tubuh mereka. Engkau juga memberkati ya Tuhan adik-adik kami KKR, anak tanggung dan anak remaja, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna untuk Tuhan, untuk keluarga. Mereka boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Engkau bentengi mereka Tuhan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Biarlah Tuhan mereka juga memiliki hati yang benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga di dalam kemudahan mereka boleh tetap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan melalui tingkah laku mereka, melalui ucapan mereka, melalui pemikiran mereka, sehingga dengan demikian ya Bapa, benar-benar mereka boleh menjadi generasi penerus gereja yang benar-benar bisa menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat guru sekolah, guru KKR. Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan mereka hikmat dan kepintaran, mampukan mereka Tuhan untuk di dalam kehidupan mereka boleh menjadi berkat untuk anak-anak-Mu KKR, dan Engkau memberkati mereka juga Tuhan, sehingga mereka juga Bapa dengan ide-ide yang kreatif yang datangnya dari Tuhan mampu menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tingkat usia dan dengan kreativitas yang mereka miliki untuk boleh membawa adik-adik kami, anak-anak-Mu untuk memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam studi mereka boleh menjadi guru sekolah minggu yang menjadi teladan dalam studi mereka. Masa depan mereka juga Tuhan Yesus berkati, yang sudah bekerja Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Biarlah nama Tuhan tetap terpuji dalam kehidupan kami Bapa. Sekalipun COVID-19 ini masih ada, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan pasti akan memulihkan negara kami, tempat kami ini ya Bapa, dari situasi dan kondisi COVID-19 ini. Dan kami yakin dan percaya ini semua boleh terselesaikan dengan kuasa yang datangnya dari Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi, Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.